Sistem kebut semalam atau SKS kini menjadi pilihan umum bagi banyak mahasiswa saat menghadapi ujian atau tugas yang mendesak. Berdasarkan penelitian terhadap 1.500 mahasiswa, sekitar 90% diantaranya mengaku menggunakan metode ini. SKS sering dianggap sebagai solusi cepat dan efektif terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengelola waktu atau terbiasa menunda tugas. Namun, SKS tidak tanpa konsekuensi. Meski dapat membantu dalam jangka pendek, efek negatifnya bisa sangat merugikan dalam jangka panjang. Dengan mencoba memadatkan materi satu semester dalam satu malam, cakupan pembelajaran menjadi sangat terbatas. Akibatnya, hasil belajar tidak maksimal, meski hafalan sementara mungkin tercapai. Selain itu, SKS seringkali memaksa mahasiswa untuk begadang, mengorbankan waktu tidur yang seharusnya untuk istirahat. Dampaknya, mereka terbangun dalam keadaan lelah, tidak fit, dan kurang konsentrasi, yang tentu saja mempengaruhi performa akademik mereka keesokan harinya. Beberapa mahasiswa bahkan melaporkan mengalami kecelakaan karena kelelahan setelah begadang semalam suntuk. Efek jangka panjang SKS juga tidak kalah serius. Kebiasaan begadang dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, serta masalah kesehatan lainnya, seperti sakit ma dan tekanan darah rendah. Stres dan kecemasan yang timbul akibat pola belajar ini juga dapat memperburuk kondisi mental mahasiswa. Kalau mengenai belajar efektif, semua orang punya cara belajar berbeda. Ada yang belajarnya sambil dengar musik dan lain-lain. Nah, kalau mengenai efektivitas belajar, hindari tadi sebenarnya SKS. Dihindari kenapa? Tadi ada banyak sekali hal yang harus diselesaikan hanya dalam waktu satu malam. Nah, cara menghindarinya adalah tentu pekerjaan itu dicicil sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah tahu bahwa saya akan ujian kapan atau saya harus menyelesaikan tugas kapan, berarti kan ada pengaturan jadwal di mana kita akan memprioritaskan tugas yang paling dekat waktunya, yang paling dekat deadline-nya. Nah, kalau dengan seperti itu kita bisa merancang bahwa apa dulu yang saya mesti selesaikan hari ini. Jadi kuncinya sebenarnya begini, manajemen waktu. Jadi kalau kita siapapun sebenarnya bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa mengatur, bahkan kalau saya sendiri bikin jadwal harian apa yang harus saya selesaikan hari ini. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang kan bulan ini apa-apa saja, atau pekan ini apa-apa saja, atau misalnya karena saya juga di rumah sakit triwulan. Jadi kalau misalnya triwulan ini apa? Beda dengan tahunan, ada triwulan, ada yang bulanan, dan bahkan ada yang harian. Jadi kalau seperti itu kan sudah kita punya target bahwa bulan ini atau semester ini saya punya berapa mata kuliah dengan apa penugasan. Jadi mereka-mereka yang bisa memanajemen waktunya dengan baik, dengan mengatur prioritas pekerjaan, kemudian kapan harus menyelesaikan itu, akan jauh lebih tertata dan lebih menguasai. Ada satu tips sebenarnya yang saya pakai dari sebelum-sebelumnya itu, yaitu setiap pulang sekolah atau pulang kuliah, ya khusus mahasiswa ini, itu saya mengulang kembali pelajaran yang selama sehari itu. Setidaknya membaca kah, atau setidaknya mengulang kembali, merefresh kembali. Nah, malamnya itu adalah untuk mempelajari topik yang selanjutnya. Itu jauh lebih efektif karena menyicil dan itu lebih melekatkan ke pemahaman, bukan hanya tahu saja, tapi sampai pada paham. Nah, kalau pakai metode itu, kalau sepanjang pengalaman saya untuk metode belajar itu tersimpan bertahun-tahun, jadi jangka panjang itu, ke memori jangka panjang, dibanding dengan tadi apalagi SKS, bisa hilang ya. Nah, kalau dengan metode tadi kita sudah menyimak seharian, kemudian kita baca kembali setidaknya catatan poin-poin penting dari pembelajaran itu. Nah, itu tersimpan, kemudian kita membuat pertanyaan dan mencari lagi dan mendalami, itu 1 jam saja kita mengulangi lagi, itu sudah nanti pada saat masa ujian, itu sehari sebelum ujian itu bagus diistirahatkan itu otaknya justru, bukan SKS, bayangkan coba. Jadi kalau kita sudah menguasai itu setiap pekan, nanti tinggal seminggu sebelum ujian, kita tinggal atur waktu untuk merefresh lagi, itu tidak akan sesulit kita melakukan SKS. Untuk
menghindari dampak negatif SKS, manajemen waktu yang baik sangat penting. Mahasiswa disarankan untuk mencicil tugas sedikit demi sedikit dan mengulang materi secara rutin. Mengatur prioritas dan membuat jadwal harian dapat membantu menyelesaikan tugas tepat waktu, tanpa harus mengorbankan kesehatan. Meskipun setiap orang memiliki metode belajar yang berbeda, penting untuk menghindari kebiasaan belajar yang tidak sehat seperti SKS. Dengan manajemen waktu yang baik dan teknik belajar yang efektif, mahasiswa dapat mencapai hasil akademik yang lebih baik, tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.